yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memperingati Santo Antonius, seorang abbas yang lahir di tengah keluarga kaya raya, dan ketika orang tuanya meninggal dia diberi banyak warisan. Tetapi dia juga diberi tanggung jawab atas kehidupan seorang adiknya. Antonius sungguh mengimani hidupnya hanyalah semata-mata anugerah dan penyertaan Tuhan. Maka hidupnya pun dipenuhi dengan doa, mempersembahkan dirinya, hidupnya dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri. Hingga suatu ketika bacaan Injil membuat dirinya merasa disapa oleh Tuhan untuk menjual segala harta miliknya dan mengikuti Dia. Sapaan itu pun ditanggapinya dengan menjual sebagian besar harta warisannya dan menyisihkan sedikit untuk menopang hidup adiknya. Kemudian Santo Antonius memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan melayani sesama yang membutuhkan. Satu nasihat Santo Antonius adalah, setan takut pada kita ketika kita berdoa dan mati raga. Setan juga takut ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut pada kita ketika kita sangat mencintai Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Santo Antonius mengingatkan kita tentang bagaimana berdoa dan mati raga. Demikian juga hari ini dalam Injil Markus kita juga diingatkan bagaimana Yesus ditegur oleh seseorang. Kenapa murid-muridnya tidak berpuasa sedangkan murid Yohanes dan murid orang Farisi melakukan puasa? Yesus hanya menjawab dengan analogi, bagaimana mungkin sahabat seorang pengantin akan berpuasa ketika dia berada bersama pengantin itu? Tidak mungkin seseorang melakukan mati raga atau puasa bersama dengan sahabatnya yang sedang menikmati hari-hari bahagianya dan menikmati saat-saat pesta dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita pun tahu dalam iman kita Yesus adalah mempelai anak domba. Jadi itulah jawaban kenapa para muridnya tidak melakukan puasa di saat bersama dengan Yesus. Karena ada saatnya sendiri ketika pengantin itu diambil dari para sahabatnya, saat itulah mereka melakukan puasa. Puasa bukan saja sebatas tidak makan atau tidak minum, tetapi dalam tradisi Gereja Katolik, pantang dan puasa lebih pada bagaimana sikap batin kita. Pantang dan puasa adalah usaha mati raga untuk siap menerima sesuatu yang baru, yang lebih baik dalam hidup kita. Ketika Yesus menjawab itu tentunya tidak mudah. Yesus merombak apa yang sudah menjadi tradisi, apa yang sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Tetapi Yesus pun menganalogkan kembali dengan tidak mungkin secarik kain yang masih baru digunakan untuk menambal kain yang sudah usang dan tua, karena dengan demikian kain yang baru itu akan mengoyakkan kain yang usang dan tua. Demikian juga anggur yang baru tidak mungkin disimpan dalam kantong kulit yang lama, karena dengan demikian baik anggur yang baru maupun kantong kulit yang lama itu akan terbuang. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita masuk dalam zona nyaman. Ketika ada sesuatu pembaharuan atau sesuatu yang baru, sulit sekali untuk kita terima, untuk kita jalani, karena kita
enggan untuk melakukan perubahan, sudah nyaman dengan pola hidup kita, kita kurang menyadari, kurang membuka mata hati dan budi kita, bisa jadi hal yang baru itu lebih baik untuk hidup kita saat ini dan ke depannya. Ada satu ungkapan, hidup adalah di sini dan saat ini. Segala situasi, segala keputusan, segala masa, pasti itu yang terbaik pada saatnya. Seringkali ketika kami berjumpa dengan para suster yang sudah senior, ketika kami menceritakan hal-hal yang terjadi saat ini, suster senior kami itu akan menanggapi dengan mudah dengan kata pendahulu, kalau dulu kami, kalau dulu yang terjadi, kalau dulu biasanya dan sebagainya. Selalu membandingkan apa yang terjadi saat ini dengan apa yang sudah mereka jalani dulu. Tetapi kita berusaha untuk menyesuaikan apa yang terjadi saat ini agar kita pun tidak seperti katak dalam tempurung. Kita yakin bahwa inilah latihan rohani kita. Inilah yang membuat kita semakin dewasa, siap menyikapi tanda-tanda zaman dan siap beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang dan terus berubah. Janganlah kita menutup diri akan hal-hal yang baru, tetapi marilah kita membuka hati, budi, dan pikiran kita. Mungkin hal yang baru itulah yang lebih baik untuk kita jalani. Jangan lelah untuk terus membaharui hidup, terus membaharui diri, terus melakukan pertobatan. Semoga iman kita pun bertumbuh karena kita semakin membuka hati dan budi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Berkat Tuhan menyertai kita. Kau tidak sadar